Oke guys, hari ini kita akan ngobrol tentang sebuah organisasi yang ada di Empat Lawang. Sudah hadir bersama saya. Siapa namanya Mbak? Perkenalkan, nama saya Indri Dwi Agustin dari Forum Lingkar Pena Cabang Pak Lawang. Oke, Forum Lingkar Pena Cabang Pak Lawang. Cabang Empat Lawang. Mbak Indri sebagai apa di FLP? Alhamdulillah saya sebagai wakil ketua nih di sini sebagai FLP Cabang Pak Lawang. Jadi untuk ketuanya sendiri ada Yusilvi Amelie Ardifa, tapi beliau berhalangan hadir, jadi saya sebagai wakilnya. Oke, jadi wakilnya yang mewakili hadir di sini ya. Nah guys, jadi Forum Lingkar Pena itu satu-satunya ada di Empat Lawang ya? Forum Lingkar Pena. Apa sih itu? Jadi Forum Lingkar Pena itu adalah sebuah organisasi atau kader yang bergerak di bidang kepenulisan. Contohnya nih, kita bakal menggait orang-orang yang hobi nulis, baca, atau literasi lain sebagainya. Oke, tadi nulis ya. Pemirsa pasti penasaran. Nulis apa sih yang diajarkan di Forum Lingkar Pena ini, Kak? Tulisan yang kita ajarkan dapat berupa cerpen, novel, maupun puisi gitu, Mbak. Yang bisa masuk FLP itu cuman yang memang sudah bisa menulis atau yang mau belajar nulis? Oke, jadi bagus banget nih pertanyaannya. Ya. Karena nggak cuman harus pinter nulis atau bisa nulis, karena ya yang mau gabung di FLP itu yang mau belajar nulis. Karena jika kalian menjadi anak FLP, otomatis kalian udah pinter tuh nulis, karena ya di situ bakal diajarin hal-hal semacam tulis menulis. Apalagi di FLP itu ada agenda kelas cinta menulis nih, yang pematerinya itu udah dari pusat-pusat gitu, Kak, dari kakak-kakak komentar yang ada di pusat, di FLP pusat ataupun FLP lainnya. Oke. Tadi kelas cinta menulis itu kita mau ikutnya gimana? Kalau mau ikut kelas cinta menulis sih yang pasti ya harus jadi anggota FLP dulu dong nih. Gabung ya, gabung kawan-kawan. Ya, mumpung lagi open recruitment juga. Lagi open recruitment. Jadi kalau jadi anggota FLP ya pastinya kalian harus ikutin dong kelas cinta menulis ini, yang pastinya dengan materi-materi yang seru banget dan nambah wawasan buat pemirsa yang mau bergabung di FLP. Oke, tadi kakak bilang lagi open recruitment ya? Iya. Itu kapan open recruitment-nya? Terus kalau mau masuk anggota FLP, mau ikut open recruitment gimana caranya, Kak? Oke, jadi open recruitment sendiri sebenarnya kami itu udah terjun ke lapangan. Alhamdulillah sampai sekarang ada 3 sekolah yang berhasil kami datangi dengan jumlah peserta itu peserta sementara di grup WA ada 57 mendekati 60, Mbak. Wow, ya. Itu di tebing tinggi atau di Empat Lawang? Di tebing tinggi, baru di tebing tinggi. Ya? Baru di satu kecamatan aja. Jadi untuk mekanisme penerimaannya juga, insya Allah kalau untuk yang ada di tebing tinggi yang bisa kami jangkau, akan kami datangi lagi di sekolah-sekolahnya, Mbak. Kalau untuk jalur umum, kayaknya silakan japri di akun Instagram FLP aja. Oke, akun Instagramnya apa, Kak? Oke, jadi akun Instagram FLP itu ada di @flp4lawang. Kalau Facebook punya nggak, Kak? Facebook alhamdulillah kita juga aktif di sana dengan nama yang sama, yaitu FLP Pak Lawang. Ini Forum Lingkar Pena, Kak, khusus untuk yang masih sekolah atau yang nggak sekolah juga bisa ikut atau gimana? Ya, Forum Lingkar Pena ini kan bersifat umum, maupun pelajar maupun enggak ya bisa gabung dong bersama kami, karena sepertinya ya FLP di Kabupaten Pak Lawang ini anggotanya paling banyak masih pelajar. Soalnya di FLP lain biasanya itu udah kalangan mahasiswa semua nih, ada yang udah kerja malahan gitu. Oke, berarti dari penjelasan kakak tadi FLP kita anggotanya yang paling muda ya? Yang paling muda dan yang masih seger-seger banget. Masih seger-seger, masih cibi-cibi gitu. Semangat-semangat gitu. Idenya masih fresh-fresh banget. Oh iya, generasi aset Empat Lawang lah FLP ini ya. Tadi kakak sempat bilang FLP yang lain. Emangnya selain di Empat Lawang ada ya yang di luar ya? Ya ada banget. Apalagi organisasi ini sekedar info untuk pemirsa bahwa organisasi FLP ini udah tersebar di seluruh Indonesia, bahkan mendunia loh. Wow, mendunia guys. Oh my God. Jadi seperti yang saya searching waktu itu, kayaknya di FLP Jepang itu udah ada. Jepang. Oke, berarti mendunia itu gimana? Apakah FLP di Jepang pakai bahasa Jepang atau gimana? Enggak. Bingung ya? Enggak dong.
FLP Jepang itu isinya ya orang Indonesia yang tinggal di Jepang gitu, Mbak. Beliau mereka-mereka yang ada di Jepang itu ngembangin FLP atau organisasi itu di negara orang lain gitu. Oh, begitu. Tak kira tadi tuh orang Jepang asli sana dia buat forum lingkar pena gitu. Tapi luar biasa sekali ya, sudah mendunia nih guys, forum lingkar penanya. Berarti organisasi literasi terbesar ya di Indonesia ya. Sudah mendunia. Ya, termasuk organisasi literasi terbesar lah boleh dikatain. Oke. Kalau di Empat Lawang ada organisasi literasi yang lainnya nggak? Apa cuman forum lingkar pena? Setahu saya sih cuman forum lingkar pena kalau organisasi berbasis bidang literasinya, Mbak. Oke. Kalau untuk di Empat Lawang nih, saya tertarik ya karena ini satu-satunya organisasi literasi yang ada di Empat Lawang ya. Sepengetahuan saya nih Kak ya, istri Bupati Empat Lawang, Bunda Literasi. Iya. Ini ada hubungannya nggak nih? Oh iya, ada banget ini. Bunda Happy Safriani Jonci itu selaku Duta Literasi Kabupaten Pelawang juga mendukung keras loh dengan kegiatan FLW. Bahkan beliau juga mensponsori acara yang sering kami lakukan di kegiatan FLW ini. Tadi kakak bilang beliau sangat mensupport ya kehadiran forum lingkar pena di Kabupaten Empat Lawang. Contohnya nih yang sudah beliau support dari kegiatan FLP apa aja nih Kak? Waktu acara writing camp nih contohnya. Writing camp, writing camp apa sih sebelum ke contohnya? Soalnya pasti penasaran nih, apa sih writing camp gitu? Jadi writing camp itu kegiatan camping atau sekedar menjelajah gitu Mbak, sekedar camping menjelajah. Oh di alam ya? Iya di alam. Kita lakukan pada tahun 2021 kalau nggak salah kemarin itu. Alhamdulillah ngundang seluruh FLP yang ada di Sumatera Selatan ini Mbak. Wow. FLP OI, FLP Lahat, Prabu Muli, dan FLP Pusat yang pasti di Palembang juga alhamdulillah bisa datang. Pusatnya Palembang kita? Iya Mbak. Yeah. Jadi FLP yang ada di Sumatera Selatan ini datang untuk ikutin acara writing camp yang alhamdulillahnya juga kita FLP Cabang Pelawang ditunjuk sebagai tuan rumah. Alhamdulillah. Jadi dengan acara tersebut Bunda Happy Safriani selaku Duta Literasi ini udah mensupport banget dari berbagai hal untuk kegiatan yang kami lakukan di writing camp tersebut. Full ya, beliau mensupportnya ya. Alhamdulillahnya. Wah, berarti kehadiran FLP di sini disambut baik oleh pemerintah Kabupaten Empat Lawang. Itu salah satu hal yang karena Dinas Perpustakaan juga alhamdulillah nge-support kita banget juga. Mensupport dalam bentuk apa nih kira-kira? Mensupport dalam bentuk seperti agenda kegiatan, pemateri maupun tempat untuk kami melakukan kegiatan-kegiatan atau event-event yang ada nanti. Untuk kegiatan OR nanti disupport? Alhamdulillah ya disupport karena kita berhasil nih dapat pinjaman Dinas Perpustakaan untuk acara OR nanti. Pinjaman apa nih? Pinjaman gedung. Gedung. Pinjaman tempat atau gedung untuk kita kumpul dong yang pasti. Nice ya. That's very good ya. Jadi buat kawan-kawan nih ya jangan ragu-ragu lagi ya mau gabung FLP. Karena istri Bupati langsung sudah mensupport, Bupati kita juga pastinya sudah mensupport, Dinas Perpustakaan juga mensupport ya, dan jangan ragu-ragu lah ya masuk FLP. Nanti ada yang bahasa yang sekarang itu insecure. Ya insecure. Aku nggak bisa nulis. Tulisannya jelek karena sekarang itu udah zamannya digital loh. Jadi seluruh yang mau nulis udah bisa ngetik gitu kan Mbak. Nulisnya yang nulis cerpen tadi ya, cerpen, novel. Puisi, bukan nulis A B C D bukan ya. Kirain takutnya nanti ada yang bilang belajar nulis itu tulisan aku mah sudah bagus ya. Maksudnya bukan nulis A B C ya, tapi belajar kosakata baru dalam kepenulisan novel gitu. Puisi dan juga cerpen. BTW Kak, ini sudah berapa lama sih FLP Empat Lawang ada di sini? Itu kalau nggak salah FLP ini 2017 sudah mulai ada loh Kak. 2017 ya. Berarti sudah 5 tahun guys. 5 tahun ya. Sudah tua. Kalau ibaratkan anak-anak itu umurnya 5 tahun itu sudah bisa ngomong lah ya. Sudah bisa ngomong, sudah bisa jalan gitu. Sudah PAUD malah. Sudah PAUD udah mulai belajar literasi juga nih. Iya, belajar huruf A B C 1 2 3 gitu ya. Kak, prestasi apa aja nih yang sudah diukir oleh FLP? Jadi untuk prestasinya alhamdulillah waktu saya bergabung
di FLP untuk pertama kali udah langsung disuruh buat buku antologi nih. Antologi. Puisi itu, jadi kayak bener-bener bangga banget nih anak SMP mana yang udah berhasil nerbitin satu buku karya sendiri walaupun itu antologi loh Mbak. Oke, antologi kumpulan dari ini ya? Iya, dari yang lain-lainnya juga gitu ya? Itu antologinya pas buatnya selagi jelajah di air terjun yang ada di Desa Sawah, Kecamatan Muara Pinang. Kalau nggak salah nama air terjun itu Cukup Ayek Degian. Oh, Cukup Ayek Degian. Jadi maksudnya gimana nih? Inspirasinya dari sana atau gimana nih? Ya, inspirasinya saya pribadi itu buat puisi, inspirasinya ya dari perjalanan sewaktu kita workshop atau itu. Pada saat ke air terjun Ayek Cukup Degian itu saya torehkan seluruh yang saya pikirkan di dalam bentuk puisi itu. Oh, jadi sebuah buku ya, kayak karya bersama gitu ya, terinspirasi dari alam. Jadi kita menulis itu nggak hanya ini ya, inspirasinya pasti dari mana-mana. Ya, menulis itu inspirasinya dari mana-mana, dari banyak banget seginya untuk inspirasi buat kita nulis. Iya, kirain menulis tuh cuma duduk diem tegak di laptop gitu, di depan laptop, ternyata bisa dari mana-mana. Kalau cuma duduk diam itu bakal monoton banget jadinya untuk seorang penulis. Oh ya Kak, FLP itu juga udah punya beberapa divisi loh. Divisi apa aja nih? Pasti penasaran. Iya, yang pertama itu ada divisi kaderisasi, ada divisi karya dan kepenulisan, divisi bisnis, dan divisi humas yang terakhir. 4 guys ya? Iya. 4 divisi. Apa aja sih itu? Jadi kalau untuk divisi kaderisasi, yaitu tugasnya yaitu untuk mengontrol atau menelaah jika ada kegiatan seperti open recruitment, penerimaan anggota baru, atau hal-hal yang berhubungan dengan keanggotaan di FLP. Itu tugas untuk divisi kaderisasi. Terus Kak? Terus untuk divisi bisnis, ya namanya bisnis pasti mengelola bisnis dong. Jadi untuk FLP Cabang Pelawang sendiri ini udah pernah ngelola bisnis berupa keripik dasnis atau keripik pedas manis. Itu dibuat oleh anggota FLP? Ya, dibuat oleh anggota FLP sendiri ya, FLP Cabang Pelawang. Itu produk hasil dari divisi bisnis Forum Lingkar Pena Cabang Pelawang. Oke. Yang selanjutnya Kak? Yang selanjutnya itu ada divisi humas. Yang namanya humas pasti berhubungan dengan masyarakat. Jadi untuk divisi humas ini ya topoksinya untuk menjalin hubungan dengan baik dengan masyarakat, dengan organisasi lainnya, dengan instansi pemerintah atau dengan sebagainya. Yang penting kita tuh harus menjalin hubungan silaturahmi gitu, yang baik dengan orang-orang yang ada di sekitar. Satu lagi divisi terakhir nih yaitu divisi karya dan kepenulisan. Ini divisi yang kaitannya erat banget sama apa itu FLP. Soalnya ya divisi ini yang mengontrol atau menelaah lagi tentang karya atau kepenulisan yang ada di kegiatan FLP sebelumnya nanti. Oke, bagus sekali ya pemirsa, guys yang ada di rumah tentang Forum Lingkar Pena ini. Jadi buat yang berminat untuk belajar ya, bukan yang sudah bisa ya, buat yang berminat belajar menulis cerpen, hobi baca buku cerpen, puisi, novel, gabungnya gimana Kak? Oke, jadi buat pemirsa-pemirsa yang ada di rumah yang nontonin ini terus tertarik untuk menjadi anggota FLP, silakan seperti yang saya sebutin di awal, silakan hubungi akun Instagram Forum Lingkar Pena atau FLP Pelawang. Jadi jika buat kalian yang nggak punya nih akun Instagram, boleh hubungi lewat media sosial FB FLP Pelawang atas nama yang sama juga, FLP 4 Lawang. Oke, nah itu dia guys ya caranya untuk bergabung di Forum Lingkar Pena. Yuk, kapan lagi? Jadi mumpung banget nih karena open recruitment atau OR acara puncak itu tanggal 14-15 Oktober. Jadi buat kalian yang daftar sebelum tanggal di bawah bisa banget untuk daftar karena kalian bakal ikut di acara puncak di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, bertemu dengan penasihat-penasihat atau pemateri-pemateri yang ada di FLP nanti. Itu dia tanggal 14 sampai 15 Oktober ya guys. Dan ingat, ini hanya boleh diikuti oleh masyarakat Kabupaten 4 Lawang. Oke guys, kita akhiri dulu ya bincang-bincang kita dengan Kak Indri ya, selaku Wakil Ketua Forum Lingkar Pena Cabang 4 Lawang. Dan tentunya saksikan terus podcast ini ya, tentunya bersama dengan narasumber-narasumber yang asik dan kece lainnya. Bye!